Hai people, semuanya selamat datang di episode perdana What's Happening. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang cukup bikin heboh, apalagi untuk orang-orang yang concern sama keamanan data. So, saya Hadi Prasetyo bareng partner saya. Hai, saya Rina Rizal. Jadi kita bakal ngomongin soal kebocoran data di Pusat Data Nasional yang lagi rame-rame diperbincangkan. Nah, bener banget nih. Kita kali ini akan ngebahas atau ngobrol mengenai sebenarnya kenapa sih ini semua bisa terjadi. Bener. Dan apa aja dampaknya buat kita semua sih. Karena hal ini semua tentu dengan sebab akibat dampak yang luar biasa banget. Iya, pastilah. Karena yang namanya Pusat Keamanan Data itu pasti krusial. Oke, jadi ceritanya begini. Pusat Data Nasional sementara kita kena serangan cyber. Kena kalau nggak salah tanggal 20 Juni 2024 lalu. Yang bikin beda atau yang bikin ngeri, serangannya itu pakai ransomware. Oh. Yang lebih ngeri lagi, ransomware beda dari yang lain, yaitu ransomware Lockbit 3.0. Ya. Pernah dengar? Ya, aku pernah dengar. Jadi memang kalau yang aku tahu tentang Lockbit 3.0 ini adalah sebenarnya kelompok peretas internasional yang fokus banget sama kejahatan cyber untuk spesifiknya pemerasan. Nah, mereka ini nggak main-main juga. Abis mereka berhasil membobol, mereka minta tebusan langsung 131 miliar rupiah atau setara dengan 8 juta USD kalau nggak salah. Ya, 8 juta dolar USD. 131 dolar. Iya, bukan main itu nilainya, benar-benar fantastis dan aku aja belum pernah melihat itu. Jadi dari mana ya Banyak itu. Ya, jadi serangan ini nggak cuma asal nyerang ya. Jadi mereka juga menggunakan salah satu metode namanya Brain Chipper. Nah, Brain Chipper ini adalah pengembangan dari Lockbit 3.0 yang dibuat untuk membobol sistem keamanan khusus. Jadi yang kena dampaknya itu bukan cuma 1 atau 2 instansi, tapi bisa sampai 210 instansi. Itu udah totalnya. Itu dari pusat sama daerah. Nah, bener banget sih. Dan beberapa juga layanan publik penting seperti imigrasi juga sempat terganggu, mengalami kegangguan. Mungkin sekarang saat ini sih sudah pulih. Tapi bayangin aja sih kalau sampai 210 instansi itu bukan main, itu nggak sedikit. Jadi mungkin dampaknya benar-benar bisa kemana-mana. Wow. Ya, ngurusin satu aja udah susah ya. Betul. Apalagi segitu banyak 210 instansi. Dan yang menarik, pemerintah Indonesia tegas. Mereka bilang mereka nggak akan bayar tebusan itu. Jadi kata mereka nggak mau tunduk sama pemerasan cyber kayak gini. Tapi kalau buat aku sih, yang bikin aku penasaran, langkah apa aja sih yang udah diambil sama pemerintah buat menangani hal seperti ini? Karena kan udah jelas banyak banget nih sistem yang kena dampaknya. Setuju nggak, Di? Setuju. Sejauh ini pemerintah tetap lanjut dalam membangun Pusat Data Nasional. Ada yang baru juga, Pusat Data Nasional di Cikarang terutama, di Jawa Barat. Kayaknya insiden ini nggak bikin mereka jadi takut atau mundur. Itu plusnya lah ya. Sebagai pemerintah keren, tapi tetap yang jadi pertanyaan besar seperti apa jangka panjangnya gitu. Setuju, apalagi kalau ngomongin soal kepercayaan publik terhadap keamanan data, mungkin bakal ada banyak banget yang lebih waspada dan bahkan lebih skeptis dalam sistem keamanan kita. Ya benar, pasti semua orang pasti bakal jadi skeptis, apalagi kita sebagai seorang awam ya, yang mungkin jaga data kita sendiri aja nggak aware, apalagi harus pemerintah yang lebih kuat untuk membuat benteng ya. Jadi pelajaran apa aja nih yang bisa kita ambil dari insiden kayak gini? Buat aku pribadi nih, ini jadi wake up call buat pemerintah, terutama buat kita sebagai user dan warga Indonesia. Betapa pentingnya keamanan data yang harus kita jaga. Yap, aku rasa sih memang harus ada peningkatan serius dalam sistem keamanan data di masa depan. Yep. Kita nggak bisa lagi ngeremehin ancaman-ancaman cyber kayak gini. Jadi mungkin kita harus lebih, selain aware, juga kita harus memiliki persiapan untuk masa depan kita nantinya. Betul, kita harus tetap lebih aware ya guys ya. Oke, guys, segitu aja buat episode kali ini.
Buat kalian yang punya pendapat atau pertanyaan, jangan ragu buat komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Everything about trending. If it's trending, we are talking about it. Stay current with what's happening.